Yahudi adalah musuh utama ya. Yang ini adalah musuh umat Islam di akhir zaman. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahuda, sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar. Maka kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Fayaqulul hajaru awi syajaru, maka tatkala Yahudi bersembunyi di balik batu ataupun pohon, maka setiap batu dan pohon berbicara, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun khalfi. Ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Fata'al faqtulhu, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Illal qarqad fa innahu min syajaril yahud. Kecuali pohon gorqad, maka pohon gorqad tidak akan berbicara mengabarkan kalau Yahudi bersembunyi di balik mereka. Dan konon karena orang Yahudi sekarang sedang menanam pohon apa? Gorqad. Baik, ini dalil bahwasanya musuh utama kaum muslimin di akhir zaman adalah orang Yahudi. Nabi tidak menyebutkan bangsa-bangsa yang lain, Nabi tidak menyebutkan agama-agama yang lain. Nabi menyebut tentang Yahudi. Dan sebagaimana dalam hadis yang lain bahwasanya tatkala Dajjal muncul maka diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya. Menunjukkan bahwasanya mereka ya akan menjadi musuh utama di akhir zaman dan mereka akan tetap eksis sampai hari kiamat. Mereka tetap eksis sampai hari kiamat. Oleh karenanya di awal dari Al-Qur'an, di awal surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi dalam banyak ayat tentang Bani Israel. Bagaimana pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa ya. Kenapa? Karena sebagai peringatan bagi kita, seorang muslim baca Quran, dia langsung mendapati tentang sifat-sifat orang Yahudi. Bahwasanya ini musuh utama, jangan sampai terpedaya dengan mereka. Terlebih lagi ya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang begitu ya kurang ajar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai di antara hobinya Bani Israel adalah membunuh para nabi. Kata Allah, wa qatalahumul anbiya, kalian membunuh para nabi ya. Susah ya bagaimana suatu kaum kalau ada nabi yang tidak cocok dengan selera mereka, maka mereka pun bunuh nabi tersebut ya. Saya sering bilang kalau ada ustaz diutus untuk berdakwah di suatu daerah, yang orang daerah situ hobinya bunuh ustaz kalau tidak sesuai dengan selera. Repot juga kalau kita berdakwah di situ ya. Nah, Bani Israel demikian, kalau ada nabi yang diutus ke mereka dan tidak sesuai dengan selera mereka tidak ya, ragu-ragu untuk membunuh nabi tersebut, padahal mereka tahu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sadar dan kita tahu bahwasanya rata-rata perekonomian dipegang oleh orang-orang Yahudi. Di Eropa yang menguasai orang Yahudi. Hiburan yang pegang orang Yahudi, Hollywood dan yang lainnya. Media sosial yang punya juga orang Yahudi, banyak orang Yahudi. Jadi menunjukkan mereka memang eksis dan mereka terus akan eksis sampai hari kiamat. Oleh karenanya seorang berusaha mengenal tentang Yahudi. Ya.